Halo semuanya, bagaimana kabarnya? Apakah sudah mancing hari ini? Jika belum maka silahkan segera mancing di kolam Pak Yanto karena sedang ada lomba mancing di sana. Pada saat ini saya sebelum mancing akan menceritakan tentang perjalanan cucu Monton yakni Xiaoyan. Oke, langsung saja kita mulai ceritanya. Pada saat ini adegan kembali dilanjutkan dengan Xiaoyan yang pada saat ini benar-benar telah memenangkan pertandingan. Lalu semua orang pun berpesta ria dan Xiaoyan pada saat ini telah mendapatkan cincin yang berisi 500 inti sihir bintang 5 dan 20 inti sihir bintang 6. Selain itu pada saat ini Xiaoyan juga mendapatkan pil menentang surga. Setelah berpesta ria, Xiaoyan dan yang lainnya segera diantar menuju ke wilayah jauh dari klan Yao. Kemudian mereka pun mengucapkan selamat tinggal satu sama lain hingga akhirnya kelompok Xiaoyan melesat pergi. Pada saat ini suasana hati kelompok Xiaoyan benar-benar dipenuhi dengan kegembiraan. Namun tiba-tiba di tengah perjalanan Xiaoyan sepertinya merasakan sesuatu. Karena wajah Xiaoyan pada saat ini menjadi semakin serius dengan lingkungan yang begitu sunyi. Lalu malam hari diliputi dengan kegelapan yang benar-benar tidak berujung. Sehingga Xiaoyan pun bertanya-tanya apakah pembunuhan seperti sebelumnya akan berlanjut. Kemudian kekuatan spiritual Xiaoyan pun dengan hati-hati memindai ke kejauhan. Setelah memastikan bahwa tidak adanya yang aneh, Xiaoyan pun secara singkat menjelaskan kepada Zenny dan yang lainnya. Xiaoyan menceritakan mengenai orang-orang yang dikirim oleh beberapa faksi yang tidak diketahui dengan tujuan untuk membunuh Xiaoyan. Mendengar cerita dari Xiaoyan ini, Zenny pun bertanya kekuatan macam apa yang begitu berani. Xiaoyan pun segera berkata bahwa dirinya juga tidak tahu persis kekuatan macam apakah itu. Xiaoyan juga tidak tahu berasal dari faksi manakah orang-orang itu dikirim. Lalu di tengah-tengah kebingungan ini Zenny pun segera berkata bahwa sekarang bukan waktunya untuk membahas permasalahan ini, karena malam sudah tiba dan benar-benar sangat bagus untuk melakukan penyergapan di sini. Selain itu karena musuh telah mengirimkan gelombang pertama yang gagal, maka sangat mungkin untuk mengirim gelombang kedua. Selain itu setelah kegagalan pembunuhan pertama tentu saja orang yang dikirim untuk kedua kalinya seharusnya memiliki kekuatan yang lebih tinggi. Oleh karena itu mereka pada saat ini benar-benar tidak boleh ceroboh. Menanggapi hal tersebut Ziying pun segera bertanya lalu apa yang harus mereka lakukan pada saat ini. Zenny pun merenung sejenak dan berkata dalam menghadapi bahaya yang tidak diketahui seperti ini, tampaknya mereka pada saat ini hanya memiliki dua pilihan. Yang pertama adalah mereka kembali menuju ke klan Yao dan meminta pemimpin klannya untuk mengirim pesan kepada Kaisar Iblis dan Le Shaolong, yang dimana mereka harus meminta Kaisar Iblis dan Le Shaolong mengirimkan beberapa orang. Sementara itu yang kedua adalah karena hanya ada mereka berempat maka mereka memiliki keuntungan menjadi kecil dan fleksibel. Dengan begitu mereka akan lebih mudah menyelinap kembali ke Xiao Mansion. Begitu Zenny selesai berbicara mata Xiaoyan pun seketika melewati semua orang. Xiaoyan melihat ke hutan yang tidak jauh dan menghela nafas. Xiaoyan berkata bahwa semuanya benar-benar sudah terlambat. Xiaoyan menangkap lebih dari belasan aura yang tersembunyi yang berada di hutan. Lalu sosok-sosok ini pun segera bergerak dengan kecepatan yang menakjubkan mendekat ke arah kelompok Xiaoyan. Tentu kecepatan yang ditampilkan ini menunjukkan bahwa musuh yang datang benar-benar sangat kuat. Xiaoyan pun segera melambaikan tangannya dan Xiaoyan segera memegang pedang kuno api surgawi. Lalu api biru keabu-abu pun langsung menyebar dari pedang milik Xiaoyan dan menyelimuti seluruh tubuhnya. Bersamaan dengan itu kelompok Xiaoyan yang lain juga pada saat ini bersiap. Lalu tidak lama lebih dari belasan sosok yang bersembunyi di hutan segera keluar dari gelapnya malam. Namun pada saat ini mereka tidak bergerak dan hanya menatap ke arah kelompok Xiaoyan. Pada saat ini total ada 18 orang dan mereka semua terlihat sangat biasa. Mereka menggunakan pakaian seragam berwarna merah tua. Namun meskipun begitu pada saat ini kelompok Xiaoyan sama sekali tidak bisa melihat kekuatan dari ke-18 orang ini. Tentu saja kelompok Xiaoyan pada saat ini benar-benar tenggelam ke dalam pemikiran mereka. Xiaoyan berpikir setidaknya 18 orang ini adalah Dou di bintang 5 atau lebih. Pada saat ini kelompok Xiaoyan dengan cepat mempelajari situasinya dengan jelas.
Lalu pada saat yang bersamaan di sisi lain seorang pria parubaya yang merupakan pemimpin di antara 18 orang itu segera membuka mulutnya, dirinya pun bertanya kepada kelompok Xiao Yan, apakah ini adalah Tuan Muda Xiao Yan? Mendengar pertanyaan itu Xiao Yan dan yang lainnya pada akhirnya segera tercengang, mereka mengerutkan kening dengan tidak percaya karena tidak banyak orang yang bisa memanggil Xiao Yan dengan sebutan Tuan Muda. Setidaknya sebutan tersebut tidak akan keluar dari mulut orang-orang yang ingin membunuh Xiao Yan. Sementara itu Xiao Yan yang pada saat ini masih waspada segera bertanya siapakah sosok tersebut. Menanggapi perkataan Xiao Yan ini pria parubaya yang merupakan pemimpin itu pun seketika tersenyum dan berkata seharusnya mereka tidak salah orang. Setelah itu dirinya mengangkat tangannya dan melambaikan ke-17 orang yang berada di belakangnya. Melihat hal ini kelompok Xiao Yan pun seketika menjadi semakin waspada, namun bersamaan dengan itu pria parubaya tersebut pun seketika mengeluarkan token di tangannya, dirinya pun segera memimpin 17 orang yang berada di belakangnya untuk tunduk kepada Xiao Yan. Pemimpin itu pun segera berkata bahwa iblis penjaga darah berada tepat di bawah kuasa dari Kaisar Iblis. Dirinya mendapatkan perintah dari Kaisar Iblis untuk mengunjungi Tuan Muda Xiao Yan. Tentu saja Xiao Yan pun seketika semakin terkejut melihat token yang dipegang di tangan pemimpin tersebut. Tubuh Xiao Yan yang sebelumnya tegang pada saat ini tiba-tiba mengendur. Xiao Yan pun mengulurkan tangan untuk menyeka keringat dingin yang keluar dari tubuhnya. Xiao Yan pun bertanya-tanya, apakah ini benar-benar bawahan dari kakak King Haoran? Sementara itu Zenny pada saat ini masih sangat berhati-hati. Karena Zenny tidak pernah melihat pengawal dari King Haoran ini, maka Zenny pun segera bertanya di manakah Kaisar Iblis. Mendengar pertanyaan tersebut pemimpin itu pun seketika menoleh ke arah Zenny. Dirinya pun dengan hormat segera berkata seharusnya ini adalah Nona Zenny. Dirinya pun dengan hormat berkata pada Zenny bahwa Kaisar Iblis dan Xiao Zhan sedang dalam perjalanan ke klan Yao mencari jejak Tuan Muda. Namun dalam perjalanan itu mereka tidak mendapatkan berita apapun oleh karena itu Kaisar Iblis mengirimkan mereka untuk mencari keberadaan dari Tuan Muda Xiao Yan. Sementara itu Kaisar Iblis dan Xiao Zhan segera kembali ke Xiao Mansion. Mendengar sedikit penjelasan ini Zenny sedikit rileks namun dirinya masih tetap waspada. Zenny pun lanjut bertanya mengapa dirinya belum pernah melihat sosok pemimpin ini sebelumnya. Si pemimpin pun segera berkata bahwa tugas mereka adalah melindungi keselamatan Kaisar Iblis. Tidak ada permasalahan mengenai keamanan dari Kaisar Iblis di kota Juxi, oleh karena itu mereka tidak pernah muncul. Mendengar penjelasan pemimpin ini yang sangat ringkas bahkan tidak ada emosi di dalam kata-katanya ini, tentu saja Zenny pada saat ini sedikit lega dan hal ini karena mereka memang diperintahkan oleh Kaisar Iblis. Namun pada saat ini Zenny segera berkata bahwa keselamatan dari Tuan Muda Xiao Yan benar-benar sangat penting, oleh karena itu izinkan dirinya mengajukan beberapa pertanyaan lagi. Di sisi lain Xiao Yan pada saat ini segera menyimpan pedang kuno api surgawi miliknya dan segera bertanya kepada si pemimpin. Si pemimpin pun segera berkata jika Tuan Muda ingin menanyakan sesuatu maka silahkan. Sebelum mereka datang ke sini Kaisar Iblis memberitahu mereka bahwa jika mereka bertemu dengan Tuan Muda Xiao Yan, maka mereka harus memperlakukan Tuan Muda Xiao Yan seperti mereka memperlakukan Kaisar Iblis. Perintah dari Tuan Muda Xiao Yan secara tidak langsung seperti perintah dari Kaisar Iblis. Xiao Yan pada saat ini segera tersentuh ketika mendengar perkataan tersebut. Xiao Yan melihat si pemimpin yang benar-benar sangat sopan ketika berbicara kepada Xiao Yan, namun pada saat ini Xiao Yan masih memiliki pertanyaan di dalam hatinya. Xiao Yan pun akhirnya segera bertanya bahwa dirinya telah menggunakan kekuatan spiritualnya untuk mendeteksi daerah sekitarnya sebelumnya, tetapi Xiao Yan tidak menemukan kelainan apapun. Xiao Yan benar-benar tidak tahu bagaimana cara mereka mendekati Xiao Yan dalam waktu sesingkat itu. Jika Xiao Yan mulai bertanya pada saat ini Xiao Yan ingin tahu kekuatan macam apa yang mereka miliki. Menanggapi hal tersebut si pemimpin pun segera tersenyum dan mulai menjawab. Si pemimpin berkata bahwa mereka adalah pengawal darah dan mereka bertugas melindungi keselamatan dari Kaisar Iblis.
Oleh karena itu kekuatan semua orang pada saat ini di atas bintang ke-6, sementara itu si pemimpin sendiri memiliki kekuatan awal bintang ke-7, Xiao Yan, Nan Erming dan Zi Ying pada saat ini seketika tersentak, karena 18 orang yang memiliki kekuatan tinggi berada di hadapan mereka, bahkan 17 orang di antara mereka merupakan seorang Dou di tahap awal bintang ke-6, sementara si pemimpin sendiri memiliki kekuatan di tingkat tahap awal bintang ke-7. Bukankah kekuatan ini benar-benar kekuatan yang terlalu kuat? Sementara itu pada saat ini Zhen Ni tidak terkejut. Zhen Ni menyadari dengan kemampuan dari King Haoran pada saat ini tidak akan mengejutkan. Xiao Yan pada saat ini hanya bisa menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Xiao Yan berpikir bahwa Xiao Zhan adalah yang terkuat di antara mereka. Kekuatan Xiao Zhan pada saat ini hanya berada di tahap awal bintang ke-6 Dodi. Xiao Yan tidak menyangka bahwa King Haoran memiliki perlindungan penjaga yang seperti itu. Xiao Yan pun menekan keterkejutan di dalam hatinya sebelum akhirnya Xiao Yan teringat sesuatu. Xiao Yan segera berkata karena mereka adalah penjaga dari saudara King Haoran, tentunya mereka punya cara untuk menghubungi saudara King Haoran. Menanggapi hal itu si pemimpin pun seketika mengangguk. Xiao Yan pun akhirnya tersenyum sebelum akhirnya berkata bahwa si pemimpin harus segera menghubungi Kaisar Iblis, beritahu Kaisar Iblis bahwa mereka telah bergabung dengan kelompok Xiao Yan. Dengan begitu maka mereka semua akan tenang dan tidak terlalu memikirkan keselamatan Xiao Yan. Si pemimpin pun mengangguk dan kelompok Xiao Yan pada saat ini segera dikawal menuju ke Xiao Mansion. Lalu singkat cerita di bawah perlindungan yang ketat ini kelompok Xiao Yan pun sudah mendarat di Xiao Mansion. Mereka pun segera berjalan menuju ke aula, kemudian bersamaan dengan para penjaga yang pada saat ini juga menghilang. Sosok Xiao Yan pun seketika muncul di aula dengan tatapan semua orang yang seketika menatap ke arah Xiao Yan. Ekspresi kegembiraan segera muncul di wajah semua orang melihat Xiao Yan yang pada saat ini kembali dalam kondisi yang sehat walafiat. Bahkan Lang Tian yang selalu tenggelam dalam proses pemurnian pil pada saat ini benar-benar datang ke aula. Melihat Lang Tian yang merupakan seorang pecandu alkemis Xiao Yan pada saat ini benar-benar tersentuh. Xiao Yan tidak menyangka bahwa Lang Tian pada saat ini benar-benar meninggalkan proses pemurniannya untuk menemui Xiao Yan. Semua orang menghela nafas lega dan seketika mengucapkan selamat atas kembalinya Xiao Yan. Sementara itu pada saat ini satu-satunya orang yang tidak tersenyum adalah King Haoran. Dirinya pun segera menghampiri Xiao Yan dan memeluk Xiao Yan. Setelah itu dirinya pun cemberut dan berkata dengan sedikit ketidaksenangan. Dirinya segera bertanya apakah Xiao Yan tahu betapa semua orang mengkhawatirkannya. Merasakan perhatian dari kakak laki-lakinya ini mata Xiao Yan seketika menjadi sedikit merah. Xiao Yan dengan malu-malu berkata bahwa dirinya benar-benar telah membuat semua orang khawatir. Tetapi pada akhirnya Xiao Yan masih bisa berdiri di sini. Pada saat ini King Haoran baru tersenyum dan menatap ke arah Xiao Yan. Dirinya akhirnya meminta Xiao Yan untuk menceritakan apa yang telah terjadi, karena hal ini benar-benar membuat semua orang khawatir. Oleh karena itu semua orang tentu saja ingin mengetahui apa yang Xiao Yan alami. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini menatap dalam ke arah King Haoran, bukannya menjawab pertanyaan dari King Haoran. Xiao Yan pun malah menangkupkan tangannya. Xiao Yan berkata bahwa Xiao Yan akan selalu mengingat kebaikan dari kakak laki-laki kepada Xiao Yan. Xiao Yan akan mengingat semua ini di hatinya selama sisa hidupnya. Menanggapi hal itu King Haoran pada saat ini segera tersenyum. Dirinya segera berkata bahwa pada saat ini yang terpenting adalah Xiao Yan menceritakan semua yang telah terjadi. Xiao Yan pun pada saat ini tersenyum dan menyadari maksud dari King Haoran yang tidak ingin berlarut dalam permasalahan ini. Akhirnya Xiao Yan pun melirik ke arah semua orang dan segera menjelaskan secara detail apa yang telah terjadi selama kunjungan ke klan Yao. Saat ini Xiao Yan menceritakan mengenai pembunuhan oleh 4 orang pria berbaju putih. Selain itu Xiao Yan juga menceritakan penampilan aneh dari 3 orang pria berbaju hitam. Lalu pelarian sempit di kolam air juga tidak luput dari cerita Xiao Yan hingga semua cerita di klan Yao.
Setelah mendengar cerita ini, kemarahan Xiao Zhan dan yang lainnya pada saat ini meledak-ledak. Mereka benar-benar tidak menyangka bahwa ada dua kelompok misterius yang kuat yang pada saat itu menyerang Xiao Yan. King Haoran yang tersenyum sebelumnya juga pada saat ini dipenuhi dengan kemarahan. Alis hitamnya segera mengerut dan dirinya segera menatap ke arah Xiao Yan. Dirinya bertanya apakah saudara Xiao Yan tahu kekuatan apa yang telah menimpanya. Melihat ekspresi King Haoran yang pada saat ini benar-benar gelap, Xiao Yan pun segera mengeluarkan selembar kain rusak dari cincin penyimpanannya. Xiao Yan pun segera memperlihatkannya dan berkata bahwa ini adalah sobekan dari jubah yang dikenakan oleh pria berjubah hitam. King Haoran sedikit mengerutkan keningnya setelah melihat kain rusak yang bertuliskan kata darah. Namun pada saat ini King Haoran juga tidak bisa mengidentifikasi sisa dari robekan tersebut. King Haoran pun menghela nafas dan berkata bahwa pada saat ini yang terpenting adalah menganalisis hal tersebut. Mendengar hal itu, Zenny pun mengangguk dan berkata bahwa dirinya terus berpikir dalam perjalanannya kembali. Berdasarkan analisis situasi yang diberikan oleh Tuan Muda Xiao Yan, jelas bahwa kelompok pengejar ini bukan dari kekuatan yang sama tetapi dari dua kekuatan. Empat pria yang berjubah putih ini merupakan seorang alkemis. Sementara tiga pria yang berjubah hitam yang baru saja disebutkan benar-benar memiliki latar belakang yang berbeda. Selain itu, berdasarkan cerita dari Tuan Muda Xiao Yan, keterampilan bertarung yang mereka gunakan memang cocok untuk adegan pembunuhan. Dari cerita itu mereka terlihat seperti pembunuh profesional. Mendengar penjelasan dari Zenny ini, Xiao Yan pun mengangguk. King Haoran juga mengangguk sebelum akhirnya menoleh ke arah Le Shaolong dan bertanya apakah pendapat dari Le Shaolong. Kemudian Le Shaolong terus mendengarkan cerita dari Xiao Yan dan mengangguk dari waktu ke waktu. Akhirnya Le Shaolong pun segera membuka matanya dan merenung sejenak. Le Shaolong pun pada akhirnya segera berkata bahwa semua orang yang dikirim untuk membunuh Xiao Yan merupakan Doudi bintang 5. Sementara target mereka adalah Tuan Muda Xiao Yan yang seorang Dou di tahap akhir bintang keempat. Pada saat ini Le Shaolong bertanya-tanya, motif mereka mengirimkan beberapa Dou di bintang 5 untuk berhadapan dengan Dou di bintang 4 tahap akhir. Jika melihat permasalahan ini, setidaknya ada dua permasalahan yang pada saat ini Le Shaolong curigai. Yang pertama, tentu saja mereka mengetahui sosok Tuan Muda Xiao Yan ini dengan sangat baik. Mereka tahu bahwa kekuatan sebenarnya dari Tuan Muda Xiao Yan jauh melampaui Dou di bintang 4 tahap akhir. Oleh karena itu mereka mengirimkan beberapa orang Dou di bintang 5 untuk berhadapan dengan Tuan Muda Xiao Yan. Sementara itu yang kedua, mereka benar-benar menyerang Tuan Muda Xiao Yan begitu dirinya pergi sendirian. Hal itu menunjukkan bahwa mereka telah mengawasi pergerakan dari Tuan Muda Xiao Yan. Sementara itu mengenai motif pembunuhan terhadap Tuan Muda Xiao Yan ini, dirinya memiliki tiga spekulasi. Entah itu apakah berdasarkan adanya banyak kebencian di antara mereka, atau mungkin ada minat yang besar, atau bahkan membunuh Tuan Muda Xiao Yan akan menjadi tujuan dan manfaat besar bagi mereka. Jika mengacu kepada hal kebencian, maka Le Shaolong memiliki satu kandidat, yakni klan Iblis Jiwa. Klan Iblis Jiwa tentu saja memiliki kebencian kepada Tuan Muda Xiao Yan, karena ketika Tuan Muda Xiao Yan baru saja sampai ke benua Doudi, justru mereka benar-benar mengirim orang untuk membunuh Tuan Muda Xiao Yan. Sementara itu untuk tiga orang pria berjubah hitam seperti yang dikatakan oleh Nona Muda Zenny bahwa keterampilan bertarung mereka sangat cocok untuk pembunuhan. Dengan keprofesionalan ini maka dirinya mengacu kepada aliansi bayangan. Menanggapi hal itu, King Haoran pada saat ini benar-benar sedikit terkejut. Dirinya pun segera bertanya apakah Iblis Jiwa pada saat ini menyewa aliansi bayangan untuk membunuh Xiao Yan. Menanggapi hal itu, Le Shaolong pun segera mengangguk dan berkata bahwa itu hal yang sangat mungkin, apalagi aliansi bayangan tidak menerapkan konsep benar atau salah. Selama Xiao Yan mampu membayar dengan uang maka mereka akan bekerja keras untuk Xiao Yan. Namun hal itu tidak akan berlaku jika target yang akan dibunuh memiliki kekuatan yang berada di tahap Dou di bintang 8. Menghadapi sosok Dou di seperti itu, aliansi bayangan benar-benar tidak akan pernah menerima perintah. Mendengar hal tersebut, Xiao Yan pun menganggukkan kepalanya.
Xiao Yan menyadari bahwa semua yang diutarakan pada saat ini benar-benar masuk akal. Sementara itu di sisi lain King Haoran segera berkata bahwa pada dasarnya mereka telah mengidentifikasi 3 pria berbaju hitam. Mereka adalah tangan dan kaki dari aliansi bayangan yang disewa oleh iblis jiwa. Selanjutnya mari mereka menganalisis keempat pria berbaju putih. Mendengar hal itu Xiao Yan pun mengangguk dan berkata bahwa Xiao Yan akan melanjutkan penjelasannya. Xiao Yan pun menoleh ke arah semua orang dan berkata, tentu saja semua orang pada saat ini tahu bahwa Xiao Yan telah mempengaruhi kepentingan seseorang. Semua orang pasti tahu seseorang atau kelompok ini adalah Pil Hall. Begitu kata-kata dari Pil Hall ini keluar semua orang seketika benar-benar terkejut. Meskipun semua orang telah menebak hal tersebut namun mereka pada saat ini benar-benar tercengang, karena faktanya keempat pria berjubah putih ini merupakan seorang alkemis, terlebih lagi mereka merupakan bintang kuat dan kelima Dodi, sehingga tidak banyak kekuatan seperti itu di benua Dodi ini. Lalu raksasa teratas di dunia pemurnian obat tentu saja adalah Pil Hall. Dan kekuatan supernya bisa menempati peringkat 3 besar di daratan Dodi ini. Oleh karena itu bukanlah hal yang mustahil bagi mereka untuk mengirimkan beberapa alkemis berperingkat tinggi untuk membunuh Xiao Yan. Namun semua orang pada saat ini tidak berharap bahwa semua ini memiliki hubungan dengan Pil Hall. Tentu saja hal itu dikarenakan kekuatan dari Pil Hall ini benar-benar sangat kuat. Bahkan Zenny secara tidak sadar ingin menghilangkan kecurigaannya kepada Pil Hall di dalam pikirannya. Akhirnya Zenny pun menghela nafas dan mencoba yang terbaik untuk menjelaskan mengapa Pil Hall ingin membunuh Xiao Yan. Lalu Zenny pun segera berkata bahwa memang jika menyangkut kepentingan besar kerjasama antar Tuan Muda Xiao Yan dengan aliansi bisnis memang telah mempengaruhi di sebagian besar kepentingan Pil Hall. Namun kerjasama ini telah dimulai dan resepnya sekarang berada di tangan aliansi bisnis. Oleh karena itu apa gunanya membunuh Tuan Muda Xiao Yan? Menanggapi hal itu King Haoran pun mengerutkan keningnya. Dirinya berkata kemungkinan mereka pada saat ini hanya ingin melampiaskan amarahnya. Sepertinya mereka berpikir bahwa membunuh Xiao Yan pasti memiliki manfaat. Mendengar perkataan tersebut Xiao Yan tiba-tiba teringat percakapan dengan 4 pria berpakaian putih ketika mereka ingin membunuh Xiao Yan. Mata Xiao Yan pun berkilat dan Xiao Yan segera berkata bahwa ada manfaatnya. Semua orang pun segera menoleh ke arah Xiao Yan yang pada saat ini menyipitkan matanya. Xiao Yan dengan tenang mengingat setiap kata-kata dari percakapan dengan keempat pria berbaju putih pada saat itu. Akhirnya Xiao Yan pun segera berkata bahwa mereka datang untuk kuali obat dan resep milik Xiao Yan. Mereka berkata bahwa mereka diperintahkan untuk mengambil kuali dewa dan resep dari Kaisar Iblis Lama. Mendengar hal tersebut King Haoran, Zenny dan yang lainnya tiba-tiba mengerti segalanya. Tidak mengherankan bahwa mereka ingin membunuh Xiao Yan karena mereka menginginkan kuali dan resepnya. Tentu semua orang tahu bahwa kuali obat Xiao Yan diberikan kepada Xiao Yan oleh Kaisar Iblis Tua Xuantian. Namun pada saat ini Xiao Zhan pun segera mulai membuka mulutnya. Dirinya berkata bahwa sepertinya itu tidak sepenuhnya benar. Tuan Muda Xiao Yan selalu memurnikan obat di Xiao Mansion. Bagaimana mungkin Istana Pil tahu bahwa Tuan Muda Xiao Yan memiliki kuali ini? Zenny pun akhirnya menjelaskan dengan lembut kepada Xiao Zhan bahwa Tuan Muda Xiao Yan telah memenangkan kejuaraan dalam kompetisi pertemuan besar Istana Pil. Xiao Zhan pun mengangguk sebelum akhirnya Le Shaolong segera membuka mulutnya untuk berbicara. Le Shaolong berkata sepertinya ada seseorang yang memiliki kemampuan pemurnian tinggi yang bisa mengenali kuali obat Xiao Yan. Menanggapi hal itu King Haoran pun mengangguk. Dirinya segera berkata bahwa dalam hal penelitian kuali obat Istana Pil memang sangat kuat. Menurut catatan iblis darah miliknya ketika Kaisar Leluhur membuat kuali obat ini guru dari Master Istana Pil saat ini berpartisipasi. Namun sejarah ini merupakan sejarah buruk bagi klan iblis. Hal itu dikarenakan setelah leluhur berhasil membuat kuali ini, justru dirinya membunuh semua orang yang berpartisipasi dalam pembuatan kuali. Menanggapi hal itu Zenny sedikit terkejut dan kemarahan segera muncul di wajahnya. Zenny segera berkata bahwa dari sudut pandang ini hampir tidak ada keraguan bahwa pria berbaju putih itu berasal dari Istana Pil.
King Haoran pun mengangguk dan menghela nafas sebelum akhirnya berkata bahwa dilihat dari keadaan ini, selain dari mereka King Haoran pada saat ini tidak bisa memikirkan kekuatan lain. Semua orang pada saat ini seketika benar-benar dipenuhi dengan kemarahan. Namun di tengah-tengah kemarahan ini Xiao Yan pun segera berteriak untuk berbicara. Xiao Yan bertanya apakah Istana Pil pada saat ini mampu melawan kekuatan dari Xiao Mansion. Pada saat ini Xiao Yan benar-benar harus membawa semua perlakuan mereka. Namun jika dilihat dari orang-orang yang dikirim oleh Istana Pil sepertinya kekuatan mereka pada saat ini cukup kuat. Menanggapi hal itu Zenny pun mengangguk dan berkata bahwa mereka memang cukup kuat. Dengan kekuatan Xiao Mansion pada saat ini mereka benar-benar masih belum bisa untuk melawan. Mendengar hal itu Xiao Yan pun seketika membara dan berkata bahwa mereka harus segera melonjak menjadi lebih kuat. Namun bagaimanapun juga cepat atau lambat Xiao Mansion pasti akan bertempur dengan Aula Pil. Pada saat ini mereka benar-benar harus berada di posisi siap tempur. Menanggapi hal itu King Haoran pun berdiri dan mengangkat alisnya. Dirinya pun berkata sambil tersenyum bahwa dirinya juga sudah siap untuk memobilisasi kekuatan klan Iblis Darah, bersamaan dengan situasi di Xiao Mansion yang pada saat ini membara. Lalu di Aula Pil yang dipenuhi dengan aroma obat master dari Pil Hall sedang mondar-mandir dengan tangan di belakang punggung. Kemudian dirinya terlihat sedikit gelisah dan tidak lama datang seorang yang memberikan laporan. Lalu informasi tersebut mengabarkan bahwa Xiao Yan telah kembali ke kota Juxi. Mendengar hal tersebut Master dari Pil Hall pun segera meminta untuk menurunkan perintah, yang dimana mulai sekarang kirim orang untuk memantau dengan cermat setiap gerakan dari Xiao Yan. Segera laporkan jika mereka telah menemukan sesuatu. Kemudian sosok yang memberikan informasi pun seketika menangkupkan tangannya dan bergegas pergi. Sementara itu ekspresi dari Master Pil Hall pada saat ini benar-benar dipenuhi dengan kemarahan. Sementara itu pada saat yang bersamaan di sisi lain di sebuah istana yang gelap, saat ini sebuah informasi segera sampai di aliansi bayangan. Setelah mendapatkan informasi tersebut seorang pemimpin pun segera bertanya apakah Xiao Yan benar-benar tidak terluka. Seorang bocah tahap akhir bintang keempat tidak terluka oleh puncak bintang kelima Dodi dan dua orang di tahap awal bintang kelima Dodi. Dan akhirnya sosok yang merupakan pemimpin tersebut pun segera memerintahkan mereka untuk menyelidiki kekuatan asli dari Xiao Yan. Selain itu mereka juga harus mengirimkan serangan jangka menengah bintang keenam. Tentu mereka harus memastikan keberhasilan dari pembunuhan Xiao Yan ini. Kemudian adegan pun kembali ke Xiao Mansion yang pada saat ini dalam situasi yang sangat santai. Saat ini Xiao Yan menyaksikan semangat tinggi dari semua dengan sangat puas. Xiao Yan pada saat ini masih belum melihat keberadaan dari Xiao Qi sejak Xiao Yan datang. Kemudian Xiao Yan pun segera bertanya monyong-monyong di manakah Xiao Qi. Menanggapi itu Xiao Yao pun menyipitkan matanya ke arah Xiao Yan. Lalu Xiao Yao pun segera berkata bahwa sejak Xiao Yan tiba di Xiao Mansion Xiao Qi telah berlatih. Xiao Qi berpikir bahwa levelnya pada saat ini terlalu rendah dan dirinya takut dirinya akan menghalangi Xiao Yan. Oleh karena itu dirinya segera pergi untuk berlatih dengan keras. Mendengar hal itu Xiao Yan pun melirik keluar dari aula dan tersenyum canggung. Pada saat ini tiba-tiba Xiao Yan merasa bahwa Xiao Yan benar-benar beruntung. Baik itu kerabatnya ataupun saudara laki-lakinya dan teman di sekitar Xiao Yan, tentu saja mereka semua memiliki dorongan untuk tidak ketinggalan dalam hal kekuatan. Xiao Yan pun menghela nafas dengan dipenuhi kegembiraan pada saat ini. Selain itu Xiao Yan benar-benar tidak menyangka bahwa kehidupan Xiao Yan pada saat ini benar-benar dapat dikatakan sebagai beruntung. Apalagi Xiao Yan adalah keponakan kebanggaan Bude Yanti sang legenda benua.